Ya, dan bisa kami sudah terhubung dengan Bang Saur Siagian selaku pengamat hukum pidana. Apakah memang sudah tersambung? Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Saur. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, Bang Saur, bagaimana pandangan Anda mengenai rancangan peraturan KPU yang memang melarang ex-napi ataupun mantan napi korupsi ini untuk nyalek, Bang? Ya. Ya. Sekarang ya? Boleh, Bang. Oke. Saya kira kan begini, kalau korupsi ini kan kalau tesis saya ini sumber daripada segala kejahatan gitu ya. Artinya KPU sebagai lembaga independen yang juga memiliki wewenang untuk memberi syarat, saya kira ini sudah sangat adil memikirkan kepentingan 150 juta penduduk Indonesia. Karena biar bagaimanapun DPR ini kan akan menjadi wakil publik, mewakili rakyat. Saya kira nggak tepat orang yang pernah bermasalah melakukan kejahatan ekstraordinari lain kemudian diberi kesempatan lagi untuk menduduki jabatan publik, karena ada beberapa juga yang dia pernah korupsi seperti yang di bupati yang di Lampung itu, kemudian dia ngembat lagi gitu. Itu yang saya kira yang pendapat saya. Nah, kalau orang mempertentangkan misalnya kepada konstitusi, orang suka lupa sesungguhnya konstitusi kita itu kan sesuatu yang hidup. Ya. Artinya adalah tidak semua teks kemudian bisa diatur dalam pasal-pasal, tapi satu konstitusi kita itu dibuat adalah bagaimana dia mensejahterakan dan membuat orang adil. Pertanyaannya adalah orang yang pernah merampok atau sudah pernah terpidana korupsi yang jelas-jelas sudah merampok kesejahteraan dan keadilan masyarakat, saya kira tidak tepat lagi kalau ini syarat ini dibuat. Jadi apa yang dibuat KPU itu menurut saya Bung Repa sudah tepat, saya kira. Baik, dan Mas Saur, ini terkait dengan konstitusi. Menurut Anda seberapa besar peran KPU dalam melarang ex-koruptor ini untuk menjadi calon legislatif? Nah, kalau kita lihat kan KPU juga tidak merasa benar sendiri. Artinya ada tanggung jawab moral yang mereka miliki, ada tanggung jawab kepada rakyat Indonesia yang mereka miliki sebagai orang-orang yang menjadi negarawan, mereka ada di sana. Bahwa kalau toh misalnya nanti syarat yang mereka miliki sebagai lembaga independen dan mereka membandingkan kan syarat kepada presiden, syarat presiden dan wakil presiden kan tidak boleh dicalonkan yang pernah melakukan tindak pidana seperti itu. Coba bayangkan nanti eksekutif dipersyaratkan tidak boleh melakukan tindak pidana yang korupsi atau mantan koruptor, tetapi untuk legislatif diizinkan. Coba bayangkan mereka ini nanti yang mewakili rakyat untuk melakukan kepentingan-kepentingan kita, misalnya membuat undang-undang. Undang-undang itu sahkan kalau telah disahkan oleh eksekutif dan legislatif. Nah, legislatifnya dibuat standarnya kurang. Ini kan sudah tidak balance, filosofinya sendiri kan sudah bertentangan, Bung Repa. Baik. Jadi menurut saya bagaimana yang eksekutifnya standarnya dibuat tidak bisa mencalonkan yang telah pidana koruptor, tetapi legislatif. Dan menurut saya justru legislatif itu harus juga mencerminkan apa yang diharapkan oleh rakyat gitu loh, Bu. Baik, dan Mas Saur, ini kan banyak sekali penolakan terkait dengan rencana dari KPU ini. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang? Walaupun banyak penolakan. Saya kira gini, kalau coba bisa sebenarnya Bung Repa lebih banyak. Saya bayangkan kan sering isu yang dibuat orang itu soal isu hak asasi manusia. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini lebih banyak, apakah kalau coba disurvei kepada penduduk Indonesia, berapa orang yang menolak tapi berapa orang yang tidak bersuara
nanti dihianati perasaannya dengan syarat-syarat itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kan begini. Putusan ini mereka kan mengacu misalnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, betul. Tapi ingat, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga kan diputuskan oleh orang-orang negarawan juga yang ada di sana, yang dinamikanya bisa juga berubah-berubah gitu loh. Baik. Tetapi coba bayangkan, misalnya hari ke hari kita pertontonkan, kayak kemarin itu misalnya Bupati Purbalingga, begitu dia ditangkap masih melakukan salah metal. Nah, coba bayangkan, ini kan pejabat publik, kasus IKTP, sekarang ketua DPR-nya sudah menjadi ingkrah. Baik. Nah, masa kemudian orang-orang seperti ini diberi kesempatan lagi untuk dicalonkan jadi anggota legislatif? Saya kira nggak pas, nggak wise gitu loh. Jadi memang itu yang ditakutkan, Bang, ya, residivis itu ya. Ya, baik. Dan Bang Emerson, ini bagaimana Anda melihat tadi sempat Bang Sor mengatakan bahwa minoriti atau masyarakat yang minoritas ini bagaimana, Bang? Ya, ini yang juga isu paling besar adalah kita sebenarnya ingin memperjuangkan keinginan publik yang lebih luas, atau segelintir orang yang ingin jadi anggota legislatif tapi punya masalah secara hukum. Kalau bicara soal mayoritas, saya rasa bahwa mayoritas publik tuh pinginnya caleg itu bukan sekedar caleg-calekan, tapi mereka punya komitmen yang kuat untuk anti korupsi dan kemudian serius memberantas memperjuangkan kepentingan juga rakyat ketika nanti menjadi anggota parlemen. Nah, ini yang nggak pernah dibaca gitu ya, atau dikesampingkan oleh oleh DPR gitu ya, dan juga sebagian partai politik yang ya yang selalu dikedepankan adalah mana regulasinya. Baik. Padahal KPU menurut saya punya kewenangan juga untuk melakukan proses terobosan hukum terhadap sesuatu yang sebenarnya menjadi mandat dia membuat aturan yang kemudian juga bisa diimplementasikan lewat peraturan KPU. Baik, dan Bang Saur, ini menurut Anda, apakah memang Anda menilai dengan adanya aturan yang memang rencananya dibuat oleh KPU dapat membuat parlemen yang bersih, begitu Bang Saur? Begini, nggak dibuat aja kan, cara pandang kita Bung Repa kan masih begini kejahatan-kejahatannya. Nah, apalagi dibuat lagi standar, kemudian diizinkan. Nah, bayangan saya pasti ini akan ditangkap DPR itu lebih berpihak, katakanlah kepada para koruptor daripada orang-orang yang baik gitu loh. Jadi, saya kira ini sangat serius pesannya. Kita apresiasi KPU, sekalipun mereka itu terus disak seperti melanggar undang-undang. Nah, saya pikir kita mengacu kepada Bapak Hukum Progresif Sacipto Raharjo mengatakan kan, dia mengutip Paul Scholten mengatakan bahwa hukum itu ada di undang-undang, tapi kita harus mencari. Dalam artian bahwa kita tidak boleh hanya membaca kata per kata, tapi apa makna daripada pesan daripada secara keseluruhan begitu Bang, katakanlah ya? KPU. Mengapa misalnya kita mereformasi membuat KPU itu independen? Artinya adalah supaya kita mendapatkan pemilu yang jujur, adil, kemudian independen, dan sekaligus juga menghasilkan para anggota dewan, pemimpin legislatif dan eksekutif yang baik. Nah, ini rohnya. Saya kira DPR itu mestinya mendorong KPU untuk menemukan standar-standar mengapa misalnya KPU ini dibuat, tapi bukan semata-mata corong teks-teks yang menurut saya itu kering. Harus dicari makna daripada undang-undang itu sendiri. Katakanlah ketika mereka merefer misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka juga harus melihat bahwa spirit yang dibawa oleh teman-teman di KPU itu sebagai lembaga independen harus juga mereka hormati. Justru menurut saya, kalau DPR itu dihormati, at least jangan kelihatannya mereka resistensi, biarkanlah seperti KPU bilang. Tapi kalau toh misalnya aturan yang kami buat ini kemudian diuji lagi, monggo gitu loh. Jadi mereka tidak merasa yang paling benar, tapi DPR juga jangan sampai mengklaim mereka yang paling benar. Tapi kan ada pengadilan menguji kembali kalau toh mereka misalnya harus menolak. Begitu menurut saya, Bung Repa.
Baik, terima kasih banyak Bang Saud Siagian telah bergabung bersama kami di News Baik, Rejak TV. makasih. Salam Dan pemirsa, buat kami akan teman-teman. kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.